Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan sedang menjelajahi surga putih. Masa ini tuh kayak masa persiapan sebelum perang besar. Ya, seperti kata pepatah, ketenangan datang sebelum badai besar melanda. Di mana kedua sisi kini saling memperkuat pondasi mereka untuk nantinya bertemu di kemudian hari. Dan kita akan sambung lagi kisah hidup Fang Yuan di part 341. Di surga putih, Fang Yuan melaju di antara awan keberuntungan. Setengah pikirannya tertuju pada apertur abadi, sementara separuh yang lain tetap berjaga-jaga. Dia tidak tahu kapan pengadilan surgawi akan menyerang, ataupun kapan kehendak surga akan mengusik dirinya. Maka hampir setiap saat Fang Yuan selalu berjaga-jaga. Di tengah perjalanan itu, Fang Yuan bergumam. Saat ini masih ada 2 gu immortal peringkat 6 yang masih belum kunaikkan, sementara yang lain sudah naik ke peringkat 7 semua. Tunggu. Tubuh Fang Yuan tiba-tiba bergetar. Awan keberuntungan di bawahnya melesat dengan cepat. Setelah beberapa saat dia melihat bentuk samar di kejauhan, di mana bangau putihnya berputar-putar di sekitar satu titik yang kosong. Ini adalah gua surga. Mata Fang Yuan berkilat penuh dengan kegembiraan. Melalui deteksi bentuk surga, pemandangan di dalam gua surga itu mengalir langsung ke dalam pikiran Fang Yuan. Jadi ini yang disebut gua surga sastra mendalam. Gua surga dari jalur informasi peringkat 8. Oh, tak kusangka populasinya begitu besar di sana. Bahkan memiliki gaya kultivasi yang unik. Fang Yuan tak bisa menahan rasa penasarannya. Penduduk dari gua surga sastra mendalam ternyata jauh lebih banyak dibandingkan dengan manusia berbulu yang tinggal di tanah Langya. Berdasarkan perkiraan awal saja, jumlah immortal di dalam sana juga tidak sedikit. Gua surga ini didominasi oleh tanda dao dari jalur informasi, sehingga lingkungannya sangat cocok untuk menghasilkan sumber daya dari jalur informasi. Karena itu, para Master Gu dan juga immortal yang ada di dalam sana kebanyakan menekuni jalur informasi dan memanfaatkan Gu dari jalur informasi. Gua surga sastra mendalam telah terisolasi dari dunia luar selama ribuan tahun. Namun, karena pernah melahap fragmen dari 9 surga, roh surgawinya menjadi sedikit kacau. Meskipun begitu, gerakan pembunuh milik tubuh asli dari pemilik gua surga ini masih aktif sampai dengan sekarang. Dari pengamatan Fang Yuan, gerakan pembunuh itu disebut dengan membantu bakat sastra. Tampaknya, gerakan itu akan terus aktif selama gua surga itu masih ada. Dan dari pengamatan Fang Yuan, efeknya pun sangat unik. Bahwa selama seorang manusia menciptakan atau melantunkan puisi maupun tulisan dalam bentuk apapun, dia akan menerima pengakuan serta berkah dari gua surga ini. Manusia biasa bisa memikat gua harapan dengan menulis puisi yang indah dan membangun apertur mereka. Sementara seorang Master Gu dapat menciptakan karya sastra luar biasa untuk memperoleh Gu, bahkan meningkatkan kultivasinya secara langsung. Melihat semua itu, Fang Yuan bergumam, "Sungguh disayangkan aku tidak bisa melahap gua surga ini. Padahal, aku memiliki banyak karya puitis yang tersimpan di dalam pikiranku." Tentu saja, semua ingatan itu berasal dari kehidupan pertama Fang Yuan di bumi. Fang Yuan tertawa kecil, lalu kemudian menyalurkan esensi abadinya ke dalam bentuk surga. Dan gerakan pembunuh bentuk surga perlahan memancarkan cahaya lembut, yang mana kemudian bergerak menuju gua surga sastra mendalam. Akhirnya Fang Yuan pun melangkah masuk, tubuhnya diselimuti oleh cahaya putih. Tetapi
Belum sampai prosesnya selesai, Fang Yuan mendengar seruan dari dalam gua surga sastra mendalam. "Lancang, iblis jahat mana yang berani menyerbu tanah terberkatiku?" Suara berat menggema keluar dari gua surga itu, penuh dengan wibawa dan juga tekanan. Lalu sesaat kemudian, sosok seorang laki-laki tua berjubah putih muncul di hadapan Fang Yuan. Wajahnya menyerupai seorang sastrawan, namun auranya jelas menunjukkan kalau dia adalah peringkat 8. Fang Yuan yang masih di dalam cahaya putih tak dapat bergerak. Laki-laki tua itu mengangkat tangannya tanpa ragu, dan seketika karakter-karakter sastra yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara dan menari bagaikan badai yang menghantam tubuh Fang Yuan. Bentuk surga tidak memiliki kemampuan ofensif ataupun defensif. Karenanya di bawah hantaman badai karakter itu, cahaya putih segera hancur berantakan. Fang Yuan tak punya pilihan lain selain mundur dengan cepat. Di luar gua surga, Fang Yuan terkejut. Tak kusangka gua surga ini akan memiliki immortal peringkat 8. Dalam kondisi normal, gua surga sangat jarang menghasilkan Gu immortal peringkat 8. Hal itu terjadi karena sumber daya di dalam gua surga biasanya tidak akan cukup untuk menopang eksistensi sebesar peringkat 8. Selain itu, roh surgawi gua surga sastra mendalam juga diketahui berada dalam keadaan yang kacau. Dia tak bisa membuka pintu masuk ke apertur abadi, sehingga seharusnya sangat sulit untuk melahirkan peringkat 8. Hanya ada satu kemungkinan, yaitu gua surga ini telah ada untuk waktu yang sangat lama. Fang Yuan menghela napas sejenak, lalu kemudian berkata, "Kalau begitu ayo coba dari sisi yang lain." Fang Yuan masih penasaran dengan gua surga ini. Sejujurnya selama dia berhasil masuk ke dalam gua surga ini, dia bisa melakukan perlawanan, bahkan mungkin membuat immortal peringkat 8 tadi bertekuk lutut. Karena itu sekali lagi Fang Yuan mencoba dari sisi lain. Kalau sebelumnya dia mencoba masuk dari langit, kini dia mencoba masuk dari dalam tanah. Tapi begitu cahaya putih kembali muncul, sosok yang sama juga sudah ada di sana. Dengan penuh amarah, sekali lagi dia menghancurkan cahaya putih milik Fang Yuan dan mengusir Fang Yuan pergi. 2 kali dia gagal dan Fang Yuan tampak kesal. Tampaknya kali ini Fang Yuan harus pergi tanpa hasil. Sementara di saat yang sama, Duklong kini muncul di tempat yang lain bersama dengan Feng Jiuge. Mereka pergi ke dasar laut di salah satu wilayah Laut Timur. Feng Jinhuang berdiri tenang di samping Duklong. Keduanya akhirnya tiba di bagian terdalam dari laut itu, dan pemandangan dasar laut yang sebelumnya hanya terlihat gelap, tiba-tiba berubah drastis ketika mereka berdua melewati sebuah penghalang. Mata Feng Jinhuang menyipit. Kini di hadapannya terbentang sebuah istana megah di dasar laut. Itulah yang disebut rumah Gu Istana Naga peringkat 8. Seluruh istananya bersinar dengan cahaya orange keemasan. Lalu ada pavilion dan teras megah di bagian tengah, serta berhiaskan ukiran yang indah. Dan yang paling mencolok tentu saja adalah alam mimpi raksasa yang kini menyelubunginya. Alam mimpi terus bergerak, bergulung cepat mengitari istana naga itu. Alam mimpi itu berubah-ubah tanpa henti. Sesekali, celah terlihat di antara awan-awan itu seolah memberi jalan untuk masuk. Tetapi Duklong sangat berhati-hati. Dia tahu bahwa selalu ada bahaya tersembunyi di balik godaan yang besar. Karena itu, dia memilih untuk tidak mengambil resiko. Kali ini, dia datang bukan tanpa persiapan. Dia membawa metode yang bisa menembus alam mimpi.
Metode itu tak lain adalah gerakan pembunuh transformasi pencari realitas mimpi sejati. Nah, gerakan pembunuh ini sendiri dasarnya sebenarnya dari warisan jiwa spektral, tetapi kemudian dikembangkan oleh Feng Jinhuang, di mana dia juga menggunakan gu sayap mimpi sebagai gu inti dari gerakan pembunuh ini. Gu sayap mimpi itu adalah gu immortal milik Feng Jinhuang yang sudah bersama dia sejak dia kecil. Lalu, karena Feng Jinhuang belum cukup mampu untuk mengendalikan gerakan pembunuh ini, maka Duklonglah yang mengambil alih aktivasi dari transformasi fisik pencari mimpi. Di bawah pengaruh gerakan pembunuh ini, sepotong alam mimpi yang ada di depan mereka akhirnya menggumpal dan kemudian membentuk tubuh manusia dengan mata yang masih tertutup. Itu adalah tubuh fisik pencari realitas mimpi sejati, bersih tanpa celah. Mata Duklong pun berkilat. Dia mengamati bentuk tubuh itu dengan kekaguman. Ia tahu betapa langkanya fisik semacam ini. Huang Er, modifikasimu benar-benar luar biasa. Mulai sekarang, tubuh pencari mimpi ini bisa dianggap sebagai tubuh ekstrim ke-11. Kata Duklong memujinya dengan nada puas. Mendengar itu Feng Jinhuang tersenyum malu. Guru, sejujurnya aku hanya beruntung. Saat aku membuat gerakan pembunuh penghancur mimpi, aku melakukan beberapa modifikasi pada gerakan pembunuh itu dan juga dari informasi Nyonya Ziwei. Pada akhirnya, dari hasil eksperimen itu aku tak menyangka bahwa hasilnya akan seluar biasa ini. Mendengar perkataan Feng Jinhuang, Duklong tersenyum hangat. Tidak perlu merendah, muridku. Kaulah yang terbaik. Lagi pula, apa kau pikir penciptaan ini hanya kebetulan? Tentu tidak, karena semua ini sudah menjadi bagian dari pengaturan nasib. Itulah yang disebut dengan takdir. Guru! Feng Jinhuang tiba-tiba memotong dengan wajah masam. Bisakah guru berhenti membicarakan tentang takdir dan takdir? Aku tidak ingin mendengar kata takdir itu. Kalau memang semua sudah ditentukan sejak awal, apa gunanya aku berusaha begitu keras? Mendengar itu Duklong terdiam. Untuk sesaat dia ingin menjawab, tetapi pada akhirnya dia mengurungkan niatnya. Baiklah, kita tak perlu lagi membahas ini sekarang. Masih terlalu dini bagimu. Suatu hari, ketika waktunya tiba, kau akan memahaminya. Sementara itu, saat ini di benua tengah, tepatnya di dalam parit bumi, seekor monyet di tingkat binatang buas terpencil mengeluarkan raungan terakhirnya. Tubuh besarnya bergetar hebat. Dia mencoba berdiri, namun begitu menatap sosok manusia kecil di hadapannya, tubuhnya seketika membeku. Sosok manusia kecil itu tak lain adalah Guyue Fangzeng, adik dari Fang Yuan. Setelah itu terdengar sebuah suara. Selamat Fangzeng, kau sudah mampu menggunakan darah dingin dengan bebas setelah beberapa hari berlatih, kata seorang wanita yang baru saja datang. Dia perlahan turun dari udara. Wanita itu tidak lain adalah Zhao Lianyun. Fangzeng lalu berbalik dan menundukkan kepala dengan sopan. Sungguh saya tersanjung, Nona Zhao. Semua berkat Anda yang telah melindungi saya selama beberapa hari ini. Tanpa bantuan Anda, mana mungkin saya mendapatkan kesempatan untuk melatih gerakan pembunuh ini dengan aman. Memang belakangan ini Fangzeng tengah melakukan perjalanan untuk berlatih. Dan salah satu yang sedang mendampingi dia adalah Zhao Lianyun. Tentu semua ini adalah bagian dari pengaturan pengadilan surgawi. Selama Fangzeng tidak melakukan hal-hal di luar dugaan mereka, pengadilan surgawi akan terus berada di belakangnya dan bahkan mendukung perkembangannya. Bahkan, hampir semua gerakan pembunuh yang dimiliki oleh Fangzeng saat ini
adalah hasil dari deduksi milik Peri Ziwei. Saat ini Fang Zheng adalah aset bagi pengadilan surgawi, maka perkembangannya juga adalah hal yang baik untuk mereka. Sekian update dari Fang Zheng, kita kembali lagi ke sisi Duklong. Kini Duklong dan Feng Jinhuang telah mengekstrak alam mimpi selama beberapa hari. Alam mimpi yang mengelilingi istana naga ternyata jauh lebih luas dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Duklong terus menggunakan gerakan pembunuh transformasi fisik pencari realitas mimpi sejati untuk memurnikan lusinan tubuh fisik pencari mimpi. Namun, alam mimpi baru terus menyebar dari istana naga. Sebenarnya, setelah membentuk tubuh fisik pencari mimpi pertamanya, Duklong sesungguhnya sudah bisa menggunakannya untuk bergerak bebas di dalam alam mimpi. Dan bahkan dia bisa memasuki istana naga. Tapi tujuan Duklong kali ini adalah menguasai rumahku peringkat 8 ini. Jadi selama alam mimpi itu belum sepenuhnya lenyap, dia tidak dapat mengambil rumahku itu dengan aman. Sementara Duklong terus mengekstrak tubuh fisik pencari mimpi, Feng Jinhuang sepenuhnya tenggelam di dalam kultivasinya. Dia memusatkan penelitian pada tubuh fisik tersebut. Kadang-kadang dia juga memindahkan jiwanya ke dalam tubuh fisik pencari mimpi. Dan di lain waktu ia juga meneliti melalui tubuh utamanya. Feng Jinhuang berpikir, fisik pencari mimpi yang umum berfokus pada stabilitas, sehingga tidak bisa bertahan lama. Tapi alam mimpi selalu berubah. Sifat alaminya adalah ketidakpastian. Lalu karena aku memiliki penghancur alam mimpi, maka alam mimpi di sini pun menjadi lebih tidak stabil. Berdasarkan deduksi Nyonya Ziwei, dua hal yang negatif bisa menghasilkan hal yang positif. Akhirnya aku berhasil melahirkan fisik pencari mimpi yang sempurna. Tapi, apakah sungguh semua ini adalah pengaruh dari nasib? Apakah semua usahaku ini sebenarnya sudah dituliskan? Feng Jinhuang menjadi bimbang, karena belakangan ini dia selalu dicekoki tentang nasib dan takdir oleh Duklong. Terlebih, saat ini, Feng Jinhuang telah mengantongi izin untuk melangkah ke ranah immortal. Namun, dengan satu syarat, bahwa Feng Jinhuang harus benar-benar memahami fisik pencari mimpi. Hanya dengan begitu, maka dia boleh melangkah ke ranah immortal. Sejujurnya, Feng Jinhuang yang adalah seorang peringkat 5 ini sudah memiliki cukup kuantitas untuk melangkah ke ranah immortal. Tetapi selama ini, Duklong selalu menahannya dan tidak mengizinkan dia untuk melangkah ke ranah immortal. Sampai pada akhirnya, Duklong memberikan izin, tetapi Feng Jinhuang harus sungguh memahami fisik pencari mimpi. Hanya dengan begitu, maka kenaikannya ke ranah immortal akan menjadi bermakna, sekaligus akan menjadi pondasi dasar untuk dia mengembangkan jalur mimpi. Akhirnya, Feng Jinhuang terus berlatih, sementara Duklong hanya mengamatinya dari jauh. Sesungguhnya Duklong sendiri tahu bahwa selama menjadi guru dari Feng Jinhuang, dia bahkan tidak melakukan banyak hal. Apa yang telah dicapai oleh Feng Jinhuang selama ini sesungguhnya adalah hasil pencapaiannya sendiri. Lalu sekarang, melihat kebingungan dari muridnya itu, Duklong sempat berpikir untuk memberikan contoh serta ilmu dari jalur naga yang dulu dia kembangkan. Jadi, kalau kita ingat, bahwa Duklong itu adalah leluhur dari ras naga. Artinya, dia adalah orang yang telah menciptakan ras naga, merubah tubuhnya sendiri menggunakan gen naga. Sementara tugas Feng Jinhuang adalah mengubah tubuhnya menjadi fisik pencari mimpi. Hal ini tentu tidak ada di dalam pengetahuan umum. Dan kalau misalnya Feng Jinhuang ingin belajar, maka sebenarnya langkah terbaik adalah dengan belajar dari Duklong yang mampu merubah dirinya menjadi ras naga di masa lalu.
Melihat muridnya yang begitu kesulitan, Duklong sempat berpikir untuk membantunya. Tetapi pada akhirnya, Duklong memilih untuk tidak melakukannya. Karena bagi Duklong, Feng Jinhuang adalah sosok yang sulit diatur. Dia sangat berbeda dengan Hong Ting di masa lalu, entah itu kepribadian ataupun pandangannya terhadap nasib. Karena itu sekarang, Duklong pada akhirnya mengambil keputusan untuk membiarkan Feng Jinhuang berlatih secara mandiri. Sementara dia sendiri akan terus mengekstrak tubuh pencari mimpi. Sementara itu, di sisi yang lain, bukan hanya Feng Jinhuang ataupun Fang Zheng yang berkembang. Karena musuh lama Fang Yuan kini juga telah melangkah ke tingkatan yang baru. Beberapa immortal yang sebelumnya bersembunyi dengan segera keluar dan memberi hormat kepada seorang laki-laki yang berdiri di depan mereka. Auranya adalah aura dari seorang immortal peringkat 8. Kalau Fang Yuan ada di sana, mungkin dia akan sedikit terkejut. Karena immortal peringkat 8 ini adalah Feng Jiuge. Akhirnya setelah sekian lama, Feng Jiuge berhasil melangkah ke peringkat 8. Walaupun kalau ditelisik, rupanya kemampuan Feng Jiuge untuk melangkah ke peringkat 8 itu sudah bisa ia lakukan sejak lama. Tetapi sayang sekali kesempatannya tak pernah datang. Dia selalu terbelenggu oleh kewajiban terhadap keluarga serta tanggung jawabnya sebagai anggota dari Sekte Afinitas Roh. Sampai hari ini pun tiba. Akhirnya dia bisa melangkah ke peringkat 8. Tentu semua ini tak luput dari pengaturan Peri Ziwei. Demi menghadapi Fang Yuan, dia harus meningkatkan kekuatan. Dan Feng Jiuge adalah sosok yang bisa membantu pengadilan surgawi untuk menghadapi Fang Yuan. Sayangnya, meskipun telah naik ke peringkat 8, kegembiraan tidak terpancar dari wajah Feng Jiuge. Hal ini bukan karena dia tidak happy, melainkan karena dia tahu posisinya saat ini. Terlebih, saat ini, esensi abadi lengkeng putih miliknya juga sangat sedikit, dan butuh waktu untuk mengumpulkan semua esensi abadi itu. Di saat yang sama, ada sedikit kekecewaan dari Feng Jiuge selama prosesinya naik ke peringkat 8, yaitu sumber daya miliknya tidak cukup untuk meningkatkan Gu intinya ke peringkat 8. Kalau sudah seperti ini, maka satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah meminta bantuan orang lain untuk menaikkan peringkat dari Gu miliknya. Dan yang tergambar di benak Feng Jiuge tak lain adalah pengadilan surgawi. Lagi pula dia saat ini adalah penjaga Dao dari Feng Jiuge. Artinya, pengadilan surgawi harus siap membantunya juga supaya keselamatan Feng Jinhuang juga terjamin di masa depan. Dengan semua posisinya saat ini, Feng Jinhuang meningkatkan kemampuannya dengan gila-gilaan. Ditambah lagi, Feng juga mendapatkan inspirasi untuk lagu terbarunya, yaitu lagu Takdir. Lalu waktu pun berlalu lagi. Di surga putih, di tengah pusaran awan, Fang Yuan berdiri tegak, menatap tajam ke arah lautan luas di bawahnya. Di sana, formasi awan berbentuk bangau putih berputar lagi. Senyum tipis muncul di sudut bibirnya. Akhirnya, kutemukan gua surga kedua. Inilah gua surga bencana bintang. Fang Yuan terdiam sejenak lalu tertawa kecil. Bagus, tempat ini belum menelan fragmen 9 surga. Fang Yuan mulai melihat apa yang ada di dalam gua surga itu. Dan dia menemukan bahwa gua surga itu adalah gua surga dari jalur transformasi. Ini bagus. Tetapi kalau aku ingin menelan gua surga ini, tingkat pencapaian pada jalur transformasiku harus kutingkatkan. Dia tampak mengerutkan kening sejenak. Pencapaian Fang Yuan pada jalur transformasi saat ini berada di tingkat Grandmaster. Kalau dia ingin menelan gua surga, setidaknya dia harus memiliki tingkat pencapaian Grandmaster hebat. Artinya dia masih kurang satu tingkatan lagi untuk bisa menelan gua surga itu.
Tapi bagi Fang Yuan itu bukan masalah besar, karena tingkat pencapaiannya bisa ia tingkatkan melalui alam mimpi. Di perbatasan selatan masih banyak alam mimpi yang berkaitan dengan jalur transformasi. Sumber-sumber yang ada di sana seharusnya cukup untuk membuatnya menembus tingkat Grandmaster hebat. Selain mengandalkan alam mimpi, Fang Yuan juga memiliki metode alternatif, yaitu menggunakan Gu pemanggil bencana, penempaan apertur abadi, ataupun makna sejati dari Yang Mulia Iblis Liar yang ceroboh. Karena itu, gua surga ini adalah sasaran yang sangat luar biasa baik bagi Fang Yuan. Fang Yuan kembali menelisik apa yang ada di dalam gua surga itu, dan dia bergumam pelan. Pemilik asli gua surga ini adalah seorang immortal jalur transformasi peringkat 8. Dia telah melewati satu kesengsaraan abadi selama hidupnya. Fang Yuan tampak menyilangkan tangannya dan matanya berkilat tajam. Kalau aku bisa melahap gua surga ini, maka budidayaku akan melonjak langsung ke tahap 1 kesengsaraan abadi. Kemajuan seperti itu pasti akan mengguncang pengadilan surgawi. Dia tahu betul, bahkan Duklong dan Boking hanyalah ahli yang berhasil melewati 2 kesengsaraan abadi. Duklong sendiri telah memilih jalan aman dengan menggabungkan apertur abadinya dengan pengadilan surgawi. Lalu dia menggunakan apertur bayangan. Sementara Boking, dia yang mencoba menembus batas kesengsaraan abadi ketiga, akhirnya mati di dalam prosesnya. Mengetahui kesulitan dari kesengsaraan abadi, Fang Yuan mengerutkan kening. Dia tampak penasaran. Bagaimana bisa gua surga yang belum melahap fragmen 9 surga melewati kesengsaraan yang luar biasa itu? Fang Yuan menatap ke dalam langit putih dan merenung. Tidak mudah baginya untuk berkali-kali menantang kesengsaraan abadi hanya dengan kekuatannya sendiri. Pasti ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Fang Yuan mulai curiga. Bangau putih yang dikendalikan Fang Yuan kini terus berputar-putar di langit, memancarkan gelombang cahaya putih dan mengirimkan informasi ke dalam gua surga. Tak lama kemudian, Fang Yuan menemukan sesuatu yang menarik. Ini menarik. Bagaimana bisa semua bencana kesengsaraan di dalam gua surga ini punya jenis yang sama, yaitu bencana binatang buas. Bencana binatang merupakan salah satu bentuk dari kesengsaraan. Kadang-kadang wujudnya memang muncul dari binatang buas biasa, kadang juga binatang buas kuno atau yang lebih tinggi. Fang Yuan tahu bahwa metode yang dimiliki oleh pemilik gua surga ini bukanlah metode biasa. Metode apa ini? Metodenya benar-benar bisa membatasi jenis bencana kesengsaraan yang datang. Jika semua kesengsaraannya adalah binatang buas, maka tentu akan jauh lebih mudah untuk dihadapi. Karena binatang buas memiliki bentuk fisik, berbeda dengan hujan, kabut, ataupun petir yang sulit diprediksi. Bangau putih terus menelusuri informasi di dalam gua surga itu. Dan setelah beberapa saat, mata Fang Yuan terbuka lebar. Tampak matanya memancarkan kekaguman. Jadi rupanya pemilik gua surga ini bukan membatasi kesengsaraan yang datang, melainkan mengubah semua jenis bencana kesengsaraan menjadi bentuk binatang buas. Sungguh ini adalah metode yang luar biasa, ujarnya pelan. Ternyata, di dalam gua surga bencana bintang ini, setiap bencana kesengsaraan yang datang, entah itu dalam bentuk angin, hujan, api, atau bahkan petir, semuanya akan dipengaruhi oleh kekuatan dari jalur transformasi, yang mana akhirnya akan dirubah menjadi bentuk makhluk hidup yang bisa diatasi secara langsung. Ternyata selain Gu pemanggil bencana dan penempaan apertur abadi, kini Fang Yuan menemukan metode ketiga untuk menghadapi bencana kesengsaraan, yaitu transformasi bencana bintang.
Setiap gua surga yang mampu bertahan selama ribuan tahun pasti menyimpan rahasia yang luar biasa. Gua surga sastra mendalam salah satunya. Tapi yang menarik, gua surga bencana bintang ini jauh lebih menakjubkan. Fang Yuan benar-benar tersenyum puas. Ini adalah kejutan yang tak terduga. Gua surga ini memiliki populasi yang sangat besar, sumber dayanya melimpah, dan yang terpenting, metode transformasi bencana bintang yang sangat luar biasa. Aku harus mendapatkan gua surga ini beserta semua metode yang ada di dalamnya. Kalau aku bisa memilikinya, maka aku bisa menghadapi kesengsaraanku dengan jauh lebih mudah. Memikirkan semua itu, Fang Yuan langsung mengambil keputusan. Dia menyalurkan esensi abadinya ke dalam bangau putih, lalu kemudian cahaya putih meluas dan melingkupi dirinya. Kali ini, tidak ada lagi halangan dari Gua Immortal peringkat 8 seperti di Gua Surga yang pertama. Sebab di Gua Surga Bencana Bintang ini, tidak ada immortal yang berperingkat 8. Namun meski begitu, saat Fang Yuan masuk ke dalam Gua Surga itu, dia sendiri langsung dibuat terkejut. Karena seluruh gua surga itu seketika bergetar hebat. Kekuatan misterius menyebar dari segala arah dan kemudian menekan dan menghimpit tubuhnya. Fang Yuan sedikit terkejut. Dia sendiri sempat tertegun. Lalu dengan cepat, dia kemudian sadar. Senyum tipis pun muncul di bibirnya. Jadi begitu. Aku bukanlah bagian dari gua surga ini. Karena kekuatanku terlalu besar, maka gua surga ini menganggapku sebagai ancaman dan memperlakukanku sebagai bencana kesengsaraan. Pantas saja dia mencoba mengubahku. Gua surga bencana bintang memiliki kemampuan untuk mengubah segala bentuk bencana kesengsaraan menjadi makhluk hidup. Dan kini kekuatan itu bereaksi pada Fang Yuan, mencoba menyesuaikan Fang Yuan dengan hukum alam di tempat itu. Fang Yuan bergumam, kalau aku memaksa melawan kekuatan ini, aku pasti bisa mematahkannya. Tetapi resikonya akan terlalu besar. Bisa saja metode transformasi binatang ini hancur sebelum aku sempat mempelajarinya. Jika warisan dari pemilik aslinya tidak mencatat metode ini secara lengkap, aku akan kehilangan segalanya. Memikirkan itu, Fang Yuan mengambil keputusan dengan cepat. Kalau begitu, lebih baik biarkan gua surga ini tetap dalam kondisi aslinya. Dia menerima seluruh perubahan misterius dari gua surga itu yang kemudian mengubah seluruh tanda Dao di dalam tubuhnya menjadi tanda Dao jalur transformasi. Secara perlahan, tubuhnya pun berubah. Merasakan perubahan itu, Fang Yuan dalam hati berseru girang. Luar biasa, ini sungguh luar biasa. Pada umumnya, jalur transformasi dapat meniru semua jalur. Tetapi kini efeknya terbalik. Tanda Dao dari semua jalur justru diubah menjadi tanda Dao jalur transformasi. Ini sungguh metode yang mendalam. Jika aku terus keluar masuk dari gua surga ini, dan membiarkan pengaruhnya mempengaruhi tubuhku, maka aku bisa memahami esensi sejati dari metode ini dengan cepat. Pikiran Fang Yuan terus berputar. Dia mencoba mencari segala informasi penting yang ada di sana. Dan kini, tubuh Fang Yuan telah berubah. Ototnya menegang, kulitnya mengeras. Dalam sekejap, wujud manusianya telah hilang. Dia berubah menjadi binatang buas raksasa. Tapi meski begitu, Fang Yuan tetap tenang. Karena sebelumnya, Fang Yuan sudah memeriksa bahwa perubahan ini sama sekali tidak memiliki efek samping. Jadi, dia pun tidak mencoba melawan kekuatan ini. Kini seluruh gua surga bencana bintang terguncang. Penduduk asli dari gua surga menengadah ke langit.
Melihat sosok Fang Yuan yang begitu mengerikan, wajah mereka memucat. Keheningan singkat itu berubah menjadi jeritan panik yang menggema di seluruh penjuru gua surga. Binatang buas! Binatang buas muncul lagi! Cepat panggil prajurit bintang tempur kita! Seru mereka semua. Di tengah kepanikan yang melanda, seorang laki-laki paruh baya melangkah maju ke atas tembok kota. Dia mengenakan jubah tempur. Wajahnya tenang, namun penuh dengan kewaspadaan. Auranya menunjukkan bahwa dia adalah seorang immortal peringkat 7. Tapi, Fang Yuan bisa merasakan ada sesuatu yang aneh menyelimuti tubuhnya. Laki-laki yang berdiri di atas tembok kota itu kini tampak terkejut. Dia bergumam, dalam sejarah, hanya satu kali monster sebesar ini pernah muncul. Bahkan kini melihatnya saja membuatku merasa sesak nafas. Tetapi demi tanah airku, demi cinta dan keadilan, aku tidak akan mundur. Ia mengepalkan tinjunya, matanya memantulkan cahaya tekad yang membara. Majulah, binatang tempurku, transformasi pertama. Seruan itu menggema, disusul dengan semburan cahaya dari tubuhnya. Kemudian, dari langit terdengar pekikan seekor elang. Elang itu turun dengan cepat. Wujudnya adalah elang perak putih raksasa. Dia adalah binatang buas abadi. Kemudian saat cahaya dari tubuh laki-laki itu dan sang elang menyatu, ledakan cahaya menyilaukan mata tersebar ke segala arah. Dan setelah beberapa saat cahaya itu memudar, wujud baru pun terbentuk. Di depan Fang Yuan terlihat manusia berkepala elang. Tubuhnya tegap dengan dua sayap menjulang di punggungnya. Dia berdiri setinggi tembok kota. Dialah yang disebut sebagai prajurit elang. Melihat sosoknya, sorak-sorai dari para penduduk kota pun pecah. Mereka semua seolah melihat pahlawan yang telah mereka tunggu-tunggu. Kini sosok prajurit elang itu mengepakkan sayapnya dan melesat ke langit. Dia langsung menyerbu ke arah Fang Yuan. Aku tidak akan mengecewakan siapapun. Ayo akhiri ini dengan cepat, kata prajurit elang itu. Tetapi sayang, bahkan sebelum mendaratkan satu pukulan pada tubuh raksasa Fang Yuan, dengan satu ayunan tangannya, Fang Yuan menghantam prajurit elang itu dan membuatnya terlempar jatuh menabrak dinding kota. Itu benar-benar pukulan telak. Tidak ada yang menduga bahwa prajurit elang kebanggaan mereka jatuh dalam satu pukulan. Apalagi melihat tubuh perwujudan Fang Yuan yang begitu besar, tidak ada yang menyangka bahwa kecepatan Fang Yuan sangat luar biasa sampai-sampai membuat prajurit elang tidak sempat bereaksi. Kini kekhawatiran mulai meledak dari hati semua orang yang melihat di kota. Sementara itu, prajurit elang yang tadi menerima pukulan telak, kini perlahan mencoba bangkit. Keringat dingin tampak menetes di pelipisnya, dan sebuah pikiran terlintas di benaknya. Tunggu, mungkinkah serangan itu adalah teknik bertarung dari binatang buas ini? Tatapannya tertuju ke arah sosok Fang Yuan. Namun bukannya mundur, prajurit elang itu justru mengangkat kepalanya. Tampak keberanian muncul di matanya. Kau benar-benar memiliki gaya bertarung yang luar biasa, tetapi aku juga punya. Sekarang giliranku untuk menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya, kata prajurit elang itu. Dia lalu kemudian mengaktifkan teknik bertarungnya, yaitu ilusi perak. Seketika, tubuh dari prajurit elang bergetar, memancarkan cahaya perak yang berkilau. Dalam sekejap tubuhnya terpecah menjadi 6 bayangan yang identik. Setiap bayangan itu tampak nyata dan sulit untuk dibedakan, mana yang asli dan mana yang palsu. Dalam waktu yang bersamaan, semua bayangan itu
berputar mengelilingi Fang Yuan dari segala arah. Melihat prajurit andalan mereka yang siap bertarung lagi, orang-orang yang ada di kota bersorak kegirangan. Semuanya memberikan dukungan pada prajurit elang. Walaupun di dalam hati, prajurit elang merasakan tekanan yang luar biasa. Bagaimanapun, teknik yang ia gunakan sekarang menguras energinya dengan sangat cepat. Maka dia harus mengakhiri pertarungan ini secepat mungkin, atau kedepannya dialah yang akan dirugikan. Sementara itu, dari point of view Fang Yuan, dia berdiri diam di tengah pusaran ilusi. Pandangannya terlihat tenang, nyaris datar. Beberapa bayangan prajurit elang berulang kali menyapu turun, menyerangnya dengan cakar dan paruh tajam. Tetapi semuanya hanyalah ilusi. Tak satu pun dari serangan itu yang mampu menembus kulit baja milik Fang Yuan. Baginya semua ini hanyalah permainan anak kecil. Karena itu, Fang Yuan lebih memilih untuk melakukan observasi. Tampak senyuman samar di bibirnya. Gua surga ini benar-benar menarik. Menurut Fang Yuan, interaksi antar manusia dan para immortal di dalam gua surga ini adalah salah satu yang menarik, karena mereka hidup dalam keharmonisan. Di gua surga ini, para immortal berperan sebagai pelindung utama dari umat manusia. Dan lebih dari itu, mereka bahkan dengan sukarela memikul tanggung jawab sebagai wakil dari dunia ini. Dan yang kedua yang menarik perhatian Fang Yuan adalah gaya bertarung dan metode kultivasi dari para Master Gu dan juga Gu Immortal di tempat itu. Contohnya, prajurit elang yang ia lawan. Dia menyatu dengan seekor elang raksasa perak putih, seekor binatang buas abadi, untuk menciptakan bentuk fusi manusia binatang. Jelas, ini adalah metode dari jalur transformasi. Keunggulannya sungguh terlihat luar biasa. Para immortal di sini tidak perlu lagi menggunakan esensi abadi untuk mengaktifkan Gu Immortal ataupun melancarkan gerakan pembunuh abadi. Mereka cukup bergabung dengan binatang buas abadi untuk memperoleh teknik bertarung bawaan mereka. Apa yang mereka sebut sebagai teknik bertarung bawaan sebenarnya adalah kemampuan alami dari binatang buas abadi itu sendiri. Dan kemampuan bawaan inilah yang disebut sebagai teknik bertarung oleh para penduduk gua surga ini. Yang pada akhirnya mereka tidak memerlukan lagi esensi abadi untuk melakukan pertarungan. Selain itu, stamina yang mereka kuras juga adalah stamina dari para binatang buas abadi yang bergabung dengan mereka. Di sini, Fang Yuan menyadari sesuatu, bahwa sesungguhnya mau itu teknik bertarung, Gu Immortal ataupun gerakan pembunuh, semuanya itu memiliki akar yang sama, yaitu berasal dari Dao. Sama seperti gerakan pembunuh yang Fang Yuan gunakan menggunakan dasar lembah Luopo ataupun menggunakan gunung Danghun. Semuanya tidak lagi mengkonsumsi esensi abadi, tetapi menggunakan Dao bawaan dari kedua domain terpencil itu. Dan di sini, di gua surga ini, mereka membuka mata Fang Yuan bahwa para binatang buas pun juga pembawa alami dari Dao Agung itu sendiri. Yang artinya, selama mereka bisa menggunakan Dao itu, mereka akan memiliki kekuatan. Ini adalah pemahaman yang sangat dalam dan tak ternilai harganya. Dari sini, Fang Yuan memiliki inspirasi yang luar biasa. Selama dia bisa mendapatkan metode untuk mengembangkan teknik ini, maka dia bisa meningkatkan kekuatannya. Setidaknya, dia bisa mengembangkan para bawahannya sehingga menjadi lebih kuat lagi. Ini adalah keuntungan yang terlalu mencolok untuk diabaikan. Pada dasarnya, Gu Immortal sangat langka dan tak tergantikan. Namun, binatang buas kuno, binatang buas terpencil, jumlahnya ada sangat banyak di dunia. Selama mereka memiliki binatang buas itu, maka mereka dapat menggantikan peran dari Gu Immortal.
Setelah menyimpulkan semua keuntungan itu, keinginan Fang Yuan untuk mendapatkan metode dari jalur transformasi di dalam gua surga ini menjadi semakin kuat. Aku harus segera menyingkirkan lalat-lalat ini. Dengan begitu aku bisa mendapatkan metode di dalam gua surga ini. Fang Yuan lalu dengan santai mengaktifkan metode dari jalur waktu. Gerakan pembunuh jalur waktu kali ini sudah berbeda dari sebelumnya. Prajurit elang yang tadi berputar-putar di udara tiba-tiba merasa bahwa waktu di sekitar mereka melambat beberapa kali lipat. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini bisa terjadi? Seru prajurit elang. Ia selalu percaya diri pada kecepatannya, tetapi dengan waktu yang terdistorsi, keunggulannya hilang sama sekali. Dan kemudian terdengar suara Fang Yuan. Mari kita akhiri ini. Fang Yuan mengulurkan telapak tangannya dan 10 jarinya terbuka lebar. Dia meraih kedua sayap prajurit elang itu. Seketika prajurit elang itu berteriak kesakitan. Dia meronta-ronta mencoba melepaskan diri. Tetapi dalam satu gerakan, Fang Yuan merobek kedua sayapnya. Teriakan yang mengerikan terdengar menggema di seluruh kota. Dari punggungnya terlihat darah mengalir seperti air mancur. Para penduduk kota yang melihat semua itu menjerit ketakutan. Tapi Fang Yuan tidak peduli. Dia lalu menurunkan telapak tangannya, meletakkan telapak tangan raksasa itu di atas kepala prajurit elang. Sekarang, jantung prajurit elang itu berdegup kencang. Aura kematian benar-benar menyelimuti dirinya. Di ujung kematian, prajurit elang itu berkata, "Monster, meskipun kau membunuhku, apa gunanya? Masih banyak pejuang binatang buas yang akan datang memburumu. Kematianmu..." Fang Yuan meremas kepala prajurit elang itu hingga meledak seperti semangka yang jatuh ke tanah. Darah beserta serpian, tulang, dan juga daging berhamburan di udara. Pemandangan itu sungguh terlihat mengerikan. Ditambah ketika Fang Yuan melepaskan tubuh tanpa kepala itu dan melihat ke arah kota. Semua orang yang ada di kota benar-benar ketakutan. Tak seorang pun berani bicara. Keheningan total melanda tempat itu. Lalu saat Fang Yuan mulai melangkah maju menuju kota, dalam sekejap keheningan pecah. Jeritan dan tangisan menggema di seluruh kota. Semua orang berlarian dengan panik ke segala arah seperti sekumpulan lalat tanpa kepala. Dari tubuh Fang Yuan saat ini, dia bisa melihat bahwa semua orang itu hanya seperti koloni semut yang berhamburan melewati 4 gerbang kota. Tapi Fang Yuan sama sekali tidak memperdulikan mereka. Dia terus berjalan menuju pusat kota. Ketika betisnya menabrak tembok kota hancur seketika. Dan setiap langkahnya benar-benar membuat tanah bergetar. Apapun yang ada di bawah kakinya roboh dan hancur seketika. Sungguh, apa yang terjadi di sana seperti mimpi buruk di siang hari. Sementara Fang Yuan membuat kekacauan di kota. Di salah satu tempat tersembunyi, para pemimpin dari para manusia di dalam gua surga itu kini berkumpul. "Tuan Raja, apa yang masih kita tunggu? Hampir seluruh prajurit binatang tempur kita telah berkumpul di sini. Kami semua menantikan perintah Anda untuk membasmi iblis berkepala banteng itu," kata salah satu di antara mereka. Yang lain pun ikut menimpali. Mereka semua terbakar oleh semangat bertarung. Suasana di dalam aula itu menjadi semakin memanas. Lalu seorang laki-laki tua yang disebut sebagai Tuan Raja, dia berkata dengan wajah serius, "Sepertinya kalian masih belum benar-benar menyadari betapa parahnya bencana ini. Aku tahu bahwa setiap orang di sini memiliki pencapaian pertempuran yang luar biasa. Tetapi monster yang datang kali ini berbeda dari yang sebelum-sebelumnya. Jika kita tidak menanganinya dengan benar,
ini bisa berujung pada kiamat. Apa maksud Anda? Semua orang yang ada di sana terkejut. Lalu orang tua itu berkata lagi, monster ini sangat kuat. Kalian tentu sudah melihat bahwa dia memiliki salah satu metode untuk memperlambat waktu, sehingga itu sangat menyulitkan kita untuk mendekatinya. Ini adalah situasi yang sangat genting. Karena itu aku mengumpulkan kalian semua di sini untuk bergerak bersama. Tapi kenyataannya peluang kita tidaklah besar. Kalian harus mengerahkan seluruh kekuatan kalian agar kita bisa menciptakan kesempatan dan memenangkan pertarungan ini. Kalian harus sadar bahwa kematian ada di depan kita. Semua orang bergumam. Kematian itu menakutkan. Tetapi demi bangsa dan negara yang mereka cintai, kematian bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Tuan Raja, kami semua siap berkorban demi dunia ini. Benar, kami tidak akan membiarkan iblis berkepala banteng itu membuat kekacauan terus-menerus. Apapun yang terjadi, kita akan menghabisi iblis itu. Melihat semangat semua orang tua yang disebut Tuan Raja pun tampak menganggukkan kepala. Itulah yang kuharapkan dari kalian. Sekarang kita akan bergerak bersama. Mereka lalu mulai melakukan persiapan untuk menyerang Fang Yuan. Pertempuran terakhir akan segera berlangsung di Gua Surga Bencana Bintang. Apakah mereka mampu melawan Fang Yuan? Rasa-rasanya agak sulit untuk bisa menang dari Fang Yuan. Tetapi poin yang paling penting adalah apakah Fang Yuan bisa mendapatkan warisan metode di dalam Gua Surga ini atau tidak, dan apakah Fang Yuan bisa menyerap Gua Surga ini atau tidak. Kita akan cari tahu kelanjutan dari kisah hidup Fang Yuan di part berikutnya. Sekian untuk hari ini, terima kasih dan see you again di next video. Bye.